Nama saya Giovanni Genesius, NIM 2006127, Prodi PKO kelas B. Saya di sini akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah PPKN. Soal yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya adalah, karena kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, sikap nasionalisme adalah salah satu benteng kekuatan yang kita perlukan dalam hidup bernegara. Dan juga agar bangsa kita tidak mudah terpecah belah dan semakin bersatu untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Soal nomor 2, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya adalah nilai-nilai tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mengajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal nomor 3, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawabannya, kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas, baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan, ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Di dalam pengertian tentang kewarganegaraan global tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Soal nomor 4, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawabannya adalah, supaya kita tidak terjebak dalam perkara siapa yang punya jiwa nasionalisme, ini kayaknya kita harus kembalikan pada arti nasionalisme itu sendiri, yaitu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kata yang seharusnya kita ambil dari pengertian itu adalah cinta. Bisa jadi rasa cinta itu berubah menjadi pengabdian seperti Butet Manurung yang mengajar suku anak dalam di Jambi demi pendidikan Indonesia, atau Muslimah Hafsari di Belitung yang menjadi pengajar yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi. Tetapi, bukan tidak mungkin rasa cinta itu berubah menjadi hal-hal lain. Musikus yang berkancah di internasional, atlet e-sport yang mengharumkan nama bangsa, polisi yang mengatur jalan, politisi yang memperbaiki kebijakan, pemain bola, pebulu tangkis, penulis yang menyebarkan kebaikan, atau warga biasa yang selalu tertib pada peraturan. Karena meskipun nasionalisme sekarang dan dulu terkesan berbeda, tapi ada satu poin yang tidak bisa hilang, yaitu cinta pada tanah air. Soal nomor 5, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya adalah, di Indonesia status kewarganegaraan ganda masih diberlakukan secara terbatas, yakni pada anak dari status perkawinan campuran. Karena politik hukum kewarganegaraan di Indonesia masih menganut prinsip single nationality. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan Baru memang tidak bisa memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita warga negara asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia. Namun demikian, apabila wanita warga negara asing tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia, maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi terdapat banyak kasus yang muncul di mana undang-undang kewarganegaraan lama tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia suatu perkawinan campuran. Teristimewa saat
perkawinan dan anaknya yang warga negara asing harus berada dalam pengasuhan ibunya warga negara Indonesia serta bertempat tinggal di dalam negara Indonesia yang notabene merupakan negaranya ibu sendiri. Kini lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang baru merupakan suatu lompatan besar dari Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1058. Kendati memang pada prinsipnya adalah sama, yaitu kewarganegaraan tunggal. Tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campur sampai berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Undang-undang tersebut juga memperlihatkan adanya penerapan dua asas penentuan status kewarganegaraan sebagaimana terlihat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya. Aturan tersebut terlihat secara jelas diterapkannya konsep kewarganegaraan ganda hanya saja masih terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ketika anak tersebut sudah usia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya. Penerapan status kewarganegaraan ganda yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat disebut sebagai sebuah terobosan untuk mengatasi problematika yang timbul dalam perkawinan campuran maupun setelah putusnya perkawinan campuran, di mana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak hasil perkawinan itu yang kerap membuat sang anak terlindungi hak-haknya. Soal nomor 6. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawabannya ya dapat, karena fungsinya dapat memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa tetap tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.